Papua Nugini, negeri dengan pegunungan terjal dan hutan hujan lebat, punya sejarah yang panjang dan menarik. Orang pertama kali datang ke Papua Nugini lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Asia Tenggara, berlayar melintasi lautan. Para pemukim awal ini adalah pemburu dan pengumpul yang terampil. Mereka beradaptasi dengan beragam lingkungan di pulau itu. Bukti arkeologi mengungkapkan pemukiman awal mereka. Mereka menggunakan peralatan batu dan mengembangkan pertanian. Mereka menanam tanaman seperti talas, pisang, dan ubi. Penduduk awal ini juga menciptakan budaya yang kaya dan hidup. Mereka memiliki struktur sosial dan sistem kepercayaan yang kompleks. Bukti menunjukkan orang Papua awal menjinakkan tanaman. Ini menjadikan mereka salah satu petani pertama di dunia. Revolusi pertanian ini memungkinkan permukiman tumbuh lebih besar. Perdagangan antar kelompok yang berbeda mulai muncul. Periode ini meletakkan dasar bagi beragam budaya yang berkembang di Papua Nugini saat ini. Keturunan para pemukim awal ini masih mendiami sebahan dataran tinggi. Mereka mempertahankan tradisi dan cara hidup mereka yang unik. Kedatangan orang Eropa di abad ke-16 menandai titik balik. Penjelajah Portugis adalah yang pertama mencapai pulau itu. Mereka diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Jerman. Kekuatan kolonial ini memiliki dampak besar pada Papua Nugini. Pulau itu dibagi di antara kekuatan kolonial. Utara berada di bawah pemerintahan Jerman, sedangkan selatan menjadi Papua Nugini Britania. Pembagian ini memiliki konsekuensi jangka panjang bagi negara. Pemerintahan kolonial membawa perubahan yang signifikan. Para misionaris datang menyebarkan agama Kristen. Mereka memperkenalkan tanaman dan teknik bertani baru. Penemuan emas di akhir abad ke-19 memicu kolonisasi lebih lanjut. Itu menyebabkan demam emas, menarik para pencari emas dan petualang. Kekuatan kolonial mengeksploitasi sumber daya pulau. Mereka mendirikan perkebunan untuk tanaman seperti kopi dan kelapa. Setelah Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan Papua Nugini di bawah administrasi Australia. Periode ini menyaksikan perkembangan infrastruktur dan pendidikan secara bertahap. Namun keinginan untuk merdeka tumbuh. Pada tahun 1975, Papua Nugini akhirnya memperoleh kemerdekaan. Ini menandai era baru bagi bangsa. Negara ini mengadopsi sistem pemerintahan yang demokratis. Itu menghadapi tantangan untuk menyatukan populasinya yang beragam. Papua Nugini terkenal dengan keragaman budayanya yang luar biasa. Negara ini adalah rumah bagi lebih dari 800 kelompok bahasa yang berbeda, masing-masing dengan tradisi dan adat istiadatnya yang unik. Keragaman bahasa ini merupakan bukti sejarah panjang dan terisolasi negara. Masyarakat Papua Nugini memiliki hubungan yang erat dengan tanah dan leluhur mereka. Kepercayaan dan praktik tradisional sangat bervariasi di antara kelompok yang berbeda. Musik dan tarian memainkan peran sentral dalam ekspresi budaya mereka. Drum kundu yang ikonik dan sing-sing, alat musik tradisional, merupakan bagian integral dari musik mereka. Bercerita adalah aspek penting lainnya dari budaya mereka. Mitos dan legenda diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka menjelaskan asal-usul dunia dan pentingnya adat istiadat mereka. Seni memainkan peran penting dalam warisan budaya mereka. Ukiran yang rumit, topeng warna-warni, dan dekorasi tubuh adalah ciri umum. Masyarakat Papua Nugini dikenal dengan kehangatan dan keramahan mereka. Mereka sangat mementingkan komunitas dan keluarga. Struktur sosial tradisional dan sistem kekerabatan terus memengaruhi cara hidup mereka. Warisan budaya Papua Nugini adalah sumber kebanggaan nasional. Pemerintah dan organisasi sedang berupaya untuk melestarikan dan mempromosikan keragaman yang kaya ini. Sejak merdeka, Papua Nugini telah menghadapi banyak tantangan. Negara ini telah membuat kemajuan yang signifikan di bidang-bidang seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Namun kemiskinan, korupsi, dan ketidaksetaraan tetap menjadi masalah yang terus-menerus. Negara ini kaya akan sumber daya alam, termasuk emas, tembaga, dan minyak. Namun manfaat dari kekayaan ini tidak selalu menjangkau mayoritas penduduk. Pembangunan infrastruktur tetap menjadi tantangan utama. Medan negara yang terjal dan pulau-pulau yang tersebar membuat sulit untuk membangun jalan, rumah sakit, dan sekolah di daerah terpencil. Terlepas dari tantangan ini, Papua Nugini memiliki banyak hal untuk optimis. Negara ini memiliki populasi yang muda dan terus bertambah. Negara ini membuat langkah dalam meningkatkan sistem pendidikannya.
Ada kesadaran yang berkembang tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan. Papua Nugini adalah negara dengan potensi yang sangat besar. Dengan mengatasi tantangannya dan memanfaatkan kekuatannya, negara ini dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi rakyatnya. Sejarah yang kaya dan budaya yang hidup terus menginspirasi dan membentuk jalannya.